Apa yang kamu bilang soal hubungan kamu sama anak saya? Saya mencintai Olga, Om. Sebaiknya kamu lupakan semua itu. Saya serius. Om, saya nggak bisa terima ini, Om. Saya mencintai Olga. Begitu juga dengan Olga. Om, kami udah dewasa dan kami berhak menentukan pilihan kami sendiri. Jadi Om nggak punya hak apa-apa. Saya tahu. Saya tahu semuanya. Tapi apa yang kamu katakan semua itu sudah tidak berlaku. Memangnya kenapa? Karena dia tidak akan bisa mengingatnya. Dia hanya bisa mengingat apa yang dia lakukan sebelum dia terjatuh di sekolah 2 hari yang lalu. Olga! Olga! Berhenti! Ngajar kamu. Beraninya kamu memaksa masuk rumah orang. Saya nggak percaya, Om. Saya nggak percaya. Sebelum saya lihat langsung keadaannya Olga. Peduli setan kamu mau percaya atau tidak? Sekarang silahkan tinggalkan rumah saya. Saya sudah cukup sabar sama kamu. Dan kamu jangan coba-coba untuk menemui dia tanpa sepengetahuan saya. Kalau gitu Om izinkan saya ketemu sama Olga. Tidak! Cepat keluar! Nggak! Keluar kamu! Nggak! Pak! Papa ngapain temen aku? Nggak. Kurang ajar, mau mati kamu! Om, saya memang akan mati, Om. Kalau Om tidak mengizinkan saya bertemu sama Olga. Kurang ajar. Keluar! Ayo! Nggak. Keluar! Ayo! Papa! Om, tolong kasih kesempatan saya bicara sama Olga, Om. Pak. Nggak. Apa bener, Ga? Lo nggak bisa ingat kejadian kemarin? Jadian apa? Tentang kita, Ga. Kita udah jadian. Dengar kamu! Dengar! Sekali lagi kamu ganggu dia, saya akan bikin kamu nyesal seumur hidup. Dengar itu! Pergi! Nggak. Pergi! Papa! Diam! Olga, Olga. Dia nggak mungkin melupakan lagi apa yang sudah kami lewatin tadi malam, kan? Tapi, apa gue nggak pantas buat mendapatkan Olga sebagai teman hidup gue? Gue mencintai dia. Tolong, jangan permainkan gue, Kak. Gimana, Mak? Gak ada orangnya. Kemana ya dia? Si Panca nggak mungkin nggak tahu mengenai papamu. Tapi kenapa justru dia yang paling sulit dihubungin? Mungkin dia udah nggak mau terlibat kali, Ma. Dan mungkin menurut dia ini saat yang tepat untuk ngejauh. Wah, kamu kok bicaranya seolah-olah papamu orang yang patut dijauhin. Mama kecewa sama kamu. Ma, aku juga sedih kehilangan Papa. Aku kan coba... Papa kenapa harus kasar sih sama Dimas? Papa kan tahu dia tuh adanya Tio. Dan papanya tuh berjasa banget buat Mama. Kenapa sih nggak bisa sabar aja? Lagian kok kayak gini terus aku mana bisa punya temen. Gak. Kamu nggak memerlukan teman seperti dia. Yang jelas anak itu tidak punya etika dan sangat kurang ajar. Jadi kamu tidak pantas nemani dia. Sudahlah, Gak. Papa tahu kamu menyukai dia. Tapi sebaiknya kamu lupakan hal itu. Emangnya kenapa? Karena kamu masih terlalu muda untuk memikirkan hal itu. Makan. Hah? Atau mau roti? Ngambil. Makasih. Makasih. Aduh. Iya. Oh, itu Bang Endang. Dia emang serem sih, tapi hatinya baik kok. Lo siapa? Nama aku Citra. Oh, Citra. Mungkin ini bukan yang terbaik, Ma, buat kita. Tapi kita harus tetap terima apa yang udah ditakdirkan sama Yang Kuasa.
Tapi Mama sangat menyesal, Wak. Semua ini tidak akan terjadi kalau kita tidak meninggalkan Papa. Harusnya kita bisa bersabar mendampingi dia. Sambil berusaha merubah tabiat Papa, Wak. Ma, bisa aja Tuhan lagi menunjukkan rasa sayangnya, Ma. Dengan kepergian Papa. Paling nggak kan nggak ada lagi sifat jahat Papa sama orang-orang. Dewa! Kamu tega sekali bicara seperti itu. Ma, banyak orang yang jadi korban Papa. Contohnya Tio. Tio itu orang baik, Ma. Dia mengabdikan dirinya untuk anak-anak yang terlantar. Tapi apa, Ma? Dia mati terbakar karena ulah Papa. Cukup, Wak. Kamu nggak berhak menjelekkan Papa kamu terus-menerus. Paling tidak ada hal baik yang dilakukan Papamu yang bisa kamu kenang. Tolong hargai sedikit almarhum Papamu, Dewa. Kalau memang yang dikatakan papanya itu tidak benar, kenapa pas gue tanya soal kemarin dia jadi kebingungan, San? Kalian ini nggak lagi ngerjain gue kan? Gue juga bener-bener nggak tahu, Kak. San, emangnya Olga tuh kenapa sih? Lo tau soal ini, San? Aku juga baru tahu kemarin, Kak. Jadi benar kalau Olga itu lupa ingatan. Jawab, San. San. San, kok lo tega sih, San, ngebohongin semua ini sama gue? Aku juga bener-bener baru tahu, Kak. Ini aja aku nggak boleh ngasih tahu pada siapapun. Jadi bener, San. Kejadian kemarin sama kemarin lusa itu sama sekali nggak berbekas dalam ingatannya dia. San, San, lo kok tega sih, San? Lo membiarkan apa yang gue lakukan ini menjadi sia-sia? Santi nggak sengaja, Kak. Lagian ini semua tuh nggak sia-sia. Karena Kak Dimas bener-bener cinta sama Olga. Terus sekarang apa yang harus gue lakuin? Dengan kematian papa kamu, maka semua laporan mengenai beliau tidak dapat kami tindak lanjuti. Namun sebaliknya, kami akan memanggil orang-orang yang bermasalah dengan beliau sekedar untuk menjajaki. Ya, kalau ada kemungkinan indikasi pembunuhan di sini. Pembunuhan, Pak? Iya, betul, Bu. Karena kami baru mencari kemungkinannya. Karena beliau banyak bermasalah dengan orang. Pak, kalau ada perkembangan mengenai penyelidikan Bapak, tolong saya diberitahu ya, Pak. Saya juga heran, kenapa orang seperti dia bisa hilang begitu cepat? Kamu lihat kan, orang-orang yang kamu nilai baik itu bisa saja yang membunuh papamu. Nggak ada, Den. Udah gua tanyain semua warung di situ, nggak ada yang kenal sama namanya Citra. Malah di warung situ tuh ada yang kenal sama namanya Citra. Masa umurnya 40 tahun? Nggak mungkin banget kan? Gue juga udah nanya sama semua orang. Nggak ada yang lihat Citra. Tapi gue yakin pasti kita bakal ketemu. Nggak banyak kan cewek semanis dia. Den. Kita pulang aja yuk, Den. Nggak pakai, kita kan udah janji. Nggak akan pulang sebelum menemuin Citra. Ngerti? Tapi Citra udah dipulangin, Den. Nih yang mulangin nih, Seneas muda. Gua aja sampai beli nih korannya. Nah, lu baca nih. Bener kan kata gua? Makanya lu jangan buru-buru panik dulu, Den. Coba gue liat. Serbego. Yang dimaksud di sini piala Citra, piala buat film-film. Bukan Citra kita, bego. Dasar bego lo. Coba gue lihat. Udah nggak usah baca, cari Citra sampai ketemu. Kalau perlu satu Jakarta kita ubah-ubah. Ayo kita cari di sana, nah di sana, nah. Ayo kita mulai. Kak, hari ini hari yang bersejarah buat aku. Aku jadian sama Dimas, adik kamu. Aku sangat bahagia. Aku janji gak akan mengecewakan dia. Aku janji akan merebut semua kesempatan yang pernah terbuang saat aku bersama kakak. Berarti benar dong yang Dimas bilang.
Kok bisa nggak inget ya? Ada apa sih nih? San, lo tau gak soal gue sama Dimas? Citra? Citra? Aku bukan Citra, Tante. Citra? Ma, itu Citra, kejar! Itu Citra! Citra, mana? Tadi Citra ada di sana sama anak perempuan gembel. Iya, tapi mana? Kamu benar-benar nggak berniat membantu saya mencari Citra, kan? Apa? Iya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu. Sok melongo ke sana kemari, giliran anaknya benar-benar ada, kamu pura-pura nggak lihat. Tapi saya benar-benar nggak lihat, Sonya. Kalaupun kamu melihat dia, kamu nggak akan bergerak sedikit pun. Saya mestinya tahu dari pertama kalau kamu nggak punya perasaan apa-apa untuk Citra. Dan kamu melakukan ini cuma untuk melihat kesengsaraan saya, iya kan? Saya kesini memang bukan buat kamu, tapi buat Citra. Kamu benar-benar sakit, Sonya. Saya nggak butuh bantuan kamu. Ya. Ngapain lo di sini? Aku kesini ingin menjelaskan semua tingkah laku aku yang dulu, Mas. Sekalian mau minta maaf sama kamu. Gak perlu. Semuanya udah jelas. Belum, Mas. Masih banyak yang belum kamu ketahui. Mas, aku sengaja ngeluarin kamu dari band butut itu. Supaya kamu bisa masuk ke band yang baru dengan personil yang lebih hebat. Permainan apa lagi nih, Lan? Aku minta maaf, Mas, sama kamu. Karena aku nggak kasih tahu soal ini sebelumnya sama kamu. Tapi aku pikir ini pasti jalan yang terbaik supaya kamu mau meninggalkan band butut itu. Gila! Lu udah menghancurkan hidup gua dan lu belum puas juga sekarang. Aku sama sekali nggak berniat menghancurkan kehidupan kamu. Dan aku yakin aku akan dicaci maki seperti ini sama kamu. Tapi aku nggak peduli. Aku ngelakuin ini semua untuk kamu, Mas. Aku nggak menuntut banyak dari kamu, Mas. Paling nggak aku bisa meyakini Tio kalau Tio itu senang melihat kamu berhasil. Kamu mau kan maafin aku, Mas? Ntar malam aku pertemukan kamu sama personil yang lainnya ya. Gue memang harus punya kegiatan lain. Kalau enggak, gue bisa gila gue kayak gini terus. Baiklah, Kak. Ingatanmu memang rusak. Kamu tidak akan bisa mengingat apapun yang kamu lakukan hari ini saat kamu terbangun besok. Begitulah seterusnya. Dan itu mulai saat kamu terjatuh di sekolah. Jadi, seluruh kejadian selama 3 hari ini terlewatkan begitu saja dalam ingatanmu, Gak? Bahkan Dimas saja udah menyatakan cintanya sama kamu. Gue juga heran. Karena ada catatan soal kejadian itu, tapi kok... Pak, kenapa ini harus terjadi sih, Pak? Kenapa aku nggak dibawa ke dokter? Kamu udah dibawa ke dokter, Gak? Tapi kamu nggak bisa ingat. Dan kami terpaksa menyembunyikannya karena kami nggak tega. Kalau kamu harus terus kebingungan sepanjang hari. Kami takut kalau kamu kecewa. Selain itu, Papa dan Mama juga belum tahu bagaimana mengatasi keadaan kamu. Kalau kamu sampai melihat ada kejanggalan seperti hari ini. Karena itu pula lah
mamamu menghalangi kamu untuk pergi ke sekolah. Aku akan lebih kecewa kalau papa terus-terusan ngerahasiain hal ini dari aku, Pak. Nggak mungkin kan papa tiap hari minta tolong sama semua orang untuk ngertiin penyakit aku, kan nggak mungkin. Aku tuh harus tahu kalau aku udah nggak bisa ngeraih lagi apa yang aku mau, Pak. Masa depan aku tuh udah nggak ada. Udah ketutup. Iya kan? Olga. Anak lelaki yang menyukai Olga kembali lagi, Ma. Rupanya mereka pernah berjanji untuk jadi kekasih ketika Olga pergi malam itu. Berarti gue gak akan bisa ingat apa-apa lagi kan, San? Gue gak bisa ingat pelajaran. Gue gak bisa ingat apa-apa yang terjadi sama gue. Termasuk perkataan dan keberadaan Dimas yang kemarin malam kamu temuin di kafe, Ga. Kenangan kamu yang tertinggal cuman saat sebelum benturan itu terjadi. Pantesan Dimas kelihatan bingung dan kecewa banget, San. Aku sudah menceritakan semuanya, Ga. Aku terpaksa cerita ke dia saat dia curhat sama aku tadi pagi di sekolah. Terus dia bilang apa? Dia juga nggak tahu harus berbuat apa. Dia shock harus kehilangan kamu lagi, Ga. Meski dia udah menyatakan cintanya sama kamu 2 kali. Dia nembak gue 2 kali. Harusnya dia gak perlu ngerasa takut kehilangan gue lagi, San. Karena pada saat ingatan gue terhenti, gue udah ngerasain sayang sama dia. Itu kalau dia cuma menginginkan perhatian kamu, Ga. Tapi kan dia menginginkan kita kamu, Ga. Dia pengen kamu seutuhnya, sewajarnya. Iya. Bukan hilang ingatan kayak gini kan. Sebaiknya hari ini kamu lupain dia ya, Ga. Apa bedanya? Toh gue besok bangun juga akan ngerasain perasaan yang sama. Gue sayang sama dia, San. Iya, tapi paling enggak kamu tidak membalas pernyataan cintanya. Saat ini, hingga besok, dia nggak akan kecewa lagi, Ga, sama kamu. Kenapa sih Tuhan harus kasih cobaan yang seberat ini sama gue, San? Angkat sih. Wak, teleponnya Panca kok nggak diangkat-angkat ya? Apa dia nggak tahu kejadian yang menimpa Papa? Atau mungkin justru dia banyak tahu? Mah, jangan nuduh orang sembarangan. Kematian Papa kan udah jelas penyebabnya. Iya, tapi kenapa dia mengunjungi tempatnya seperti itu ya, Wak? Siapa yang tahu, Mah? Habis itu terlalu banyak sih rahasia dalam kehidupan Papa. Halo? Anak pengkhianat sudah pulang rupanya. Siapa nih? Senang. Papa kamu sudah mati. Lu jangan main-main ya. Siapa nih? Tidak usah berpura-pura terusik. Memang itu kan yang kamu harapkan? Gue bilang sama lo ya. Kalau lu nggak sebut lu siapa, teleponnya gue tutup. Hei, dengar ya. Kamu tidak pantas menjadi anaknya Pramana. Karena kamu terlalu pengecut untuk bisa menjadi kebanggaan dia. Dan ingat,
akan mendapatkan keuntungan apapun dari kematiannya. Karena hidup kamu tidak akan pernah bisa menjadi baik. Dari siapa, Wak? Ma, apa mungkin papa masih hidup? Apa kamu yakin? Aku sudah nyari di depan rumah, Pak. Kata sapam rumah seberang, Kak Olga naik taksi. Santi, kamu telepon teman-teman kamu, tanya sama mereka. Mungkin Olga main ke sana. Iya. Ya ampun, Olga. Ma, tenang, tenang. Tenang gimana? Kalau sampai dia putus asa dan melakukan hal yang konyol gimana? Lagi pula bisa kan dia diapa-apain orang dan besok pagi dia udah lupa? Ini bahaya, Pak. Papa tahu, Ma. Tapi Olga nggak selemah itu. Halo, Dak. Mama lihat dengan mata kepala sendiri, Wak. Papa kamu itu terbujur dengan wajah gosong. Masa kamu masih tega mencurigai dia sih, Wak? Mah, justru karena gosong itu, Mah. Siapa tahu itu bukan mayatnya dia. Cara bicara yang ditelepon tadi tuh yang ngingetin aku sama Papa. Mama tahu kamu marah sama Papa. Tapi kamu apa nggak bisa berpikir sedikit positif aja tentang Papa kamu? Dia itu sudah meninggal, Wak. Terus tadi siapa dong yang ngancem aku di telepon? Mana Mama tahu, Wak? Bisa jadi itu teman Papa kamu yang iseng, yang nggak suka kamu kurang ajar sama Papa selama dia masih hidup. Mah. Aku maklum kok, Mas. Kalau kamu ini tegang memikirkan kesibukan kamu ke depan. Lan, gue ini nggak akan pernah takut susah kalau soal bermusik. Karena gue menyukai bidang itu. Iya, lalu kenapa sekarang kamu stres seperti ini? Itu masalah pribadi gue. Sama Olga? Halo, San. Halo, kakak udah ketemu Olga nggak? Enggak. Tadi dia sih telepon gue, tapi gue nggak denger. Memangnya kenapa? Katanya nggak ada, Pak. San. Memangnya kenapa, Olga? Kamu jangan macam-macam ya. Mana anak saya? Om, apa alasan Om menuduh saya menyembunyikan Olga? Saya bukan pengecut, Om. Jangan banyak omong kamu. Kamu sudah tahu keadaan dia. Awas ya kalau kamu bohong dan manfaatkan dia untuk berbuat yang macam-macam, saya habisi kamu. Om, tunggu. Rendah banget Om menuduh saya seperti itu. Kalau Om nggak setuju hubungan saya sama Olga, it's okay, nggak masalah. Tapi jangan menuduh saya sekeji itu, Om. Karena saya benar-benar menyayangi Olga. Kosong. Sepertinya keberuntungan memang sedang berpihak ke aku. Ya udah, Mas. Mendingan sekarang kamu istirahat. Besok kan kamu udah mulai latihan. Dan lo masih ingat kan syarat yang gue ajukan sama lo? Gue ini bukan anak kecil lagi. Dan gue tahu kewajiban gue. Oke. Sorry, Mas. Sorry. Olga? Ngapain lu malam-malam ke rumah gua, Ga? Gue emang sengaja kesini nungguin lo. Orang tua lu mencari-cari lo, Ga. Mereka sangat khawatir keadaan lo. Kenapa? Mereka khawatir gara-gara otak gue yang rusak ini gue lupa ingatan gitu di mana rumah gue. Gua antar lo pulang sekarang ya. Ya? Yuk. Dim,
Kenapa lo nggak nanya sama gue ingat apa nggak soal janji kita? Dari mana lo tahu tentang hal itu? Gue catat diary-nya Tio. Jadi lo ingat tentang kejadian kita, Kak? Gue cuma bisa tahu kalau gue baca catatan gue. Tapi gue bisa ngerasain di hati gue, Dim. Gue sangat mencintai lo, Kak. Gue gak akan bosan-bosan mengatakannya sama lo meskipun lo akan melupakannya, Kak. Jangan, Dim. Gue gak mau nyakitin lo tiap hari. Gue gak mau tiap gue bangun, gue lupa. Dan kita berdua seperti kayak orang asing yang gak punya sesuatu yang istimewa. Dengan perasaan lo gak berubah aja itu udah suatu keistimewaan buat gue, Kak. Lo bisa menulisnya di diary. Dan besoknya bisa lo ingat lagi. Ya, tapi sampai kapan? Gimana kalau kita udah tua dan gue masih tetap aja kebangun dengan ingatan gue yang terhenti pada saat gue kebentur? Gue gak tahu, Kak. Gue gak tahu sampai kapan, tapi gue selalu berharap sama Allah. Gue selalu berdoa supaya gue diberi kekuatan, Kak. Supaya gue beri kekuatan untuk mengingatkannya selalu sama lo. Kalau kita saling menyayangi. Oke. Tapi lo harus janji sama gue. Kalau lo udah capek sama semua keadaan ini, lo harus jujur sama gue. Biar gue bisa hapus semua catatan gue dan lo bisa lepas dari gue, Dim. Ya. Gue gak akan punya perasaan seperti itu, Kak. Tapi memang, kalau memang harus, gue akan bicara jujur sama lo. Gue gak akan bohongin lo. Gue janji. Tolong jangan bikin aku ngerasa asing, Mah. Dan Papa tolong jangan marahin Dimas lagi. Apapun yang dia sama aku lakuin itu bikin aku bahagia. Jadi tolong jangan dirusak, Pak. Tapi Gak, Pak, kita berdua akan nemuin caranya kok. Kalau emang yang Papa khawatirin itu masalah ingatan aku. Gak, dia ini nggak bisa dipercaya. Buktinya dia menceritakan yang tidak enak dari kamu. Dan dia pasti menceritakan yang bukan tentang Papa. Itu dia lakukan untuk bela diri. Papa, please. Aku udah cukup sulit untuk ngatasin masalah otak aku yang rusak ini. Aku tuh butuh Papa, butuh Mama, dan butuh Dimas juga. Om. Saya benar-benar minta maaf, Om. Saya minta maaf kalau perilaku saya tidak menyenangkan, Om. Tapi saya sama Olga sungguh-sungguh, Om. Saya nggak ada maksud sedikit pun untuk merubah pendapat Om tentang saya. Tapi bukannya alangkah lebih baik waktu persisian kita itu kita gunakan untuk mendukung Olga, Om. Cit, lo nggak tidur? Aku gak apa-apa kok. Kamu tidur aja lagi. Nggak apa-apa kok nangis gitu sih. Udahlah, Cit. Kalau lo emang kangen sama rumah, mending besok pagi lo pulang aja deh. Kata lo, mereka udah tahu kenapa lo nyolong. Dipaksa sama nyokap lo kan? Cit, lo tuh nggak cocok tinggal di jalanan. Ya, sebenarnya sih siapapun gak ada yang cocok. Lagian, lo masih ada yang nampung. Itu kesempatan, Cit. Tapi gimana kalau mama aku datang dan ngerecokin mereka? Ya, lo bilang aja lo masih butuh sekolah, masih butuh tempat tinggal. Pastilah mereka ngerti. Cit, gak ada nyokap yang gak sayang sama anaknya. Percaya deh sama gue.
Saya tahu memang Pramana sudah meninggal. Karena itu saya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban ibu atas anaknya yang ditinggalkan kepada saya. Ngomong apa kamu? Hah? Maksud dia apa sih, Ma? Jadi kamu belum tahu kalau kamu punya adik? Apa kamu nggak kepagian? Minta-minta sama orang yang masih berduka. Anak itu sudah tidak bisa menunggu lagi, Bu. Dan saya pikir saya memang berhak meminta bagian dia karena kami tidak mungkin meminta apapun dari orang yang udah dikubur. Udah deh. Kamu tuh nggak usah takut. Tapi kamu tahu waktu kan? Baik, saya akan kembali lagi. Jadi dia punya anak dari Papa, Ma? Kelewat. Mama juga terpukul saat pertama kali mendengarnya, Wak. Tadinya Mama menyangka anak itu hasil hubungan gelap Sonia dengan Pak Arya. Pak Arya? Pak Arya, papanya Olga? Iya. Jadi yang dibilang Olga itu anak papanya adik aku, Ma? Iya, Wak. Dia memang tinggal sama Pak Arya. Namanya Citra. Citra? Citra adik aku, Ma? Papa tuh bener-bener gila ya, Ma? Dewa, jaga mulut kamu. Papa tuh nggak perlu dihormatin, Ma. Bisa-bisanya dia bikin orang kelihatan terhina padahal dia sendiri tuh terhina, Ma. Cukup, Wak. Apapun yang sudah dilakukan ayahmu, saat ini sudah menjadi sesuatu yang harus kita simpan dalam-dalam. Ingat itu, Wak. Pramana? Masuklah, Sonia. Masuklah. Aku belum jadi hantu. Citra? Kamu kemana aja? Ayah dan ibu nggak marah sama kamu. Kami justru mengkhawatirkan kamu. Maafin Citra ya, Bu. Citra janji Citra nggak akan ngelakuin itu lagi. Demi Allah, Citra terpaksa. Citra mau sekolah, Bu. Kamu harus jadi anak yang jujur dan berbakti. Ya. Ayah dan ibu akan selalu membantu kamu. Tapi kamu jangan ninggalin rumah ini lagi ya. Ayo sekarang kita masuk. Teman-teman kamu mengkhawatirkan kamu. Mereka sibuk cari kamu kemana-mana. Yuk. Kemana dia, Ma? Mama juga nggak tahu, Pak. Tadi Mama sibuk bicara dengan Citra. Jangan-jangan dia ke sekolah. Astaga. Tadi Mama sengaja nggak bangunin dia supaya dia nggak sekolah. Tapi kok sekarang dia nggak ada ya? Selamat siang.
Ada apa ya? Apa benar Bapak yang bernama Arya? Ya. Kami dari kepolisian dan Bapak diminta datang ke kantor siang ini juga. Ini surat perintahnya, Pak. Ada masalah apa? Kami cuma ingin bertanya tentang kematian Pramana. Bapak kenal dia? Percuma dah, sampai puas pun kita balas kelakuan mereka tetap nggak akan berubah keadaan Olga. Ini lagi. Son, kok Olga nggak masuk sih? Gue jadi nggak semangat sekolah nih. Besok kita jemput dia yuk. Udahlah Bim, gak usah ntar tambah repot. Loh, emangnya kenapa? Pasti parah, gue mesti tahu Dan. Udah deh Bim, ini tuh bukan urusan lo tau gak sih? Mendingan lo balesin aja tuh Dina sama Wita yang udah buat Olga sakit. Iya sih, emang brengsek tuh mereka berdua. Enaknya diapain, Nen? Olga masuk lagi. Olga. Gak, kamu kok masuk sih? Pasti kamu gak bilang Bu Astari sama Pak Arya kalau mau masuk sekolah. Lo aneh deh. Gue masuk sekolah ngapain nanya bokap nyokap gue dulu? Mungkin karena lu belum sehat kali, Ga? Diam lah. Apaan sih? Gue gak ngerti deh. Gak, lo kemana aja sih? Kok nggak masuk-masuk dari kemarin? Gue masuk kok. Gak, kita pulang yuk. Enak aja, gue udah susah-susah ke sekolah sampai nyaris terlambat kayak gini, lo nyuruh gue pulang lagi. Gak, kamu tuh masih sakit. Apa sih lo semua tuh aneh banget deh. Gak, Olga. Olga kenapa ya? Tahu. Aduh, apaan sih? Lepasin deh. Kenapa sih lo ngelarang gue sekolah? Gak, please gak. Aku nggak bisa ngejelasinnya, apalagi di sini. Kita pulang ya. Ah, udah deh, ada masalah apaan sih sebenarnya? Hah, apa? Wita, Dina, emang mereka mau ngapain? Gak, ingatan kamu tuh rusak. Kamu nggak bisa ingat apa-apa lagi sejak benturan kemarin di sekolah. Kamu inget nggak ini hari apa? Hari apa? Ya hari Selasa lah. Lagian ingatan gue rusak apaan coba? Olga, ini tuh hari Jumat. Lo tuh udah gak masuk sekolah sama 3 hari, tahu nggak sih? Gak lucu, ada apaan sih? Ya Allah, Ga. Aku ngelarang kamu sekolah itu karena aku takut kamu jadi bingung kayak gini. Aku sama keluarga juga gak mau, Ga, sampai ada orang yang tahu sebelum kita siap. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.